apa yang dimaksud mau memisahkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Ini ke Partai Golkar ya. Kalau di Partai Golkar menurut saya kita ada 7 menteri ya, 1 gubernur, 2 wamen. Menurut saya tidak ada dari SDM Partai Golkar ini yang mengarah kepada upaya untuk itu. Karena justru seperti misalnya Pak Bahlil selaku Menteri SDM. Beliau menata tentang LPG, tata niaga LPG untuk menciptakan tata kelola yang baik. Ini adalah mewujudkan daripada apa yang menjadi Bapak Presiden terhadap efisiensi. Bang Karni kita paham ada 87 triliun sebagai subsidi. Yang seharusnya rakyat pemanfaat harus menikmati daripada subsidi tersebut. Ternyata di dalam kenyataannya banyak kebocoran atau ada kebocoran. Tidak kurang lebih 20 triliun kebocoran itu. Kenapa? Karena sistem tata niaga ini yang dimana Pertamina hanya bisa mengontrol sampai kepada pangkalan. Di tingkat bawah, agen, sub-agen itu tidak bisa dikontrol oleh sistem Pertamina. Sehingga di sini ada kebocoran kalau Bung Adian mengatakan ada oplosan apa dan sebagainya. Itulah kebocoran. Ini yang hendak ditata oleh SDM. Tapi kemudian di Jabodetabek ini terjadi keributan. Yang ribut siapa? Bukan konsumen. Yang ribut adalah para pengecer. Yang dianggap itu menghilangkan daripada mata pencemaran. Sebenarnya tidak. Ini bagaimana Menteri SDM menata tata niaga ini sehingga bisa dikontrol. Kemudian penerima manfaat itu bisa menerima subsidi dengan baik. Begitu Bang Ari. Tapi apakah tidak kan dari Menteri SDM itu bisa dianggap mau memisahkan Pak Jokowi sama Pak Prabowo? Saya kira jauh sekali kalau itu. Jadi istilah saya, Bang Nurdin, ini seperti diacak-acak tuh tingkat kepuasannya Pak Prabowo itu oleh Bung Bahlil gitu loh. Itu saya kira tidak begitu Burnai, enggak begitu. Jadi gini, yang mengatakan itu kan Pak Dasko. Begini, ya. Presiden tidak mungkin dia sampai kepada kebijakan yang sangat teknis. Ini kan kebijakan teknis. Presiden itu kan kebijakan yang strategis, yang substansial. Salah satu kebijakan strategis Pak Presiden adalah kurangi kebocoran atau hilangkan kebocoran. Ya, jangan ada kemiskinan. Nah, Pak Bahlil ini mengimplementasikan itu. Bagaimana mengurangi kebocoran? Tadi yang subsidi 87 triliun itu. Nah, ini kemudian dilakukan tata kelola dengan sistem tata niaga ini. Tapi kebijakan teknis ini tidak mungkin tidak dibahas dalam ratas. Pasti dibahas dalam ratas itu. Nah, oleh karena itu saya yakin bahwa Pak Bahlil itu melakukan hal yang benar sekali. Hanya saja memang betul bahwa ini komunikasi dan sosialisasi yang kurang. Itu setuju. Ya. Nah, oleh karena itu kebijakan ini harus dilanjutkan agar supaya tata kelola sistem tata niaga LPG menerima kepada saya nggak bicara soal teknisnya itu tadi. Saya bicara soal... Bukan, maksud saya jangan dikatakan bahwa ini presiden tidak tahu ini. Loh, ya. Teknisnya pasti tidak tahu. Tapi ini penjelmaan daripada pelaksanaan keputusan strategis. Kita nggak tahu itu pernyataan resmi dikeluarkan oleh Bung Dasko. Yang saya juga pertanyakan, Bung Dasko ini sebagai apa menyebutkan itu? Apakah kapasitas sebagai wakil ketua DPR atau kapasitasnya sebagai orang partai gitu. Yang saya sebetulnya pada tingkat itu saya mau kritik, inilah kelemahan orang yang sudah duduk di jabatan strategis kenegaraan, masih juga duduk di jabatan strategis partainya gitu. Jadi bolak-balik ini, kita nggak lihat lagi nih, mana dia, kapan dia bicara sebagai orang partai, kapan dia bicara sebagai pejabat negara gitu. Jadi kita nggak tahu lagi tuh gitu. Saya juga mau katakan tuh, Pak Dasko, Anda berfungsilah sebagai wakil ketua DPR gitu loh. Urusan partai itu serahkan aja kepada yang lain dulu. Kan ada juru bicaranya presiden, ada macam banyak itu juru bicara presiden. Kok malah seperti nggak difungsikan dalam hal yang seperti ini? Itu maksud saya gitu. Tapi di luar itu, kalau penjelasannya Bang Nurdin tadi, makin menguatkan saya. Berarti istilahnya Bang Nurdin mengatakan yang dilakukan oleh Bung Bahlil itu bukan tanpa persetujuan presiden. Padahal teknisnya enggak diketahui oleh presiden. Bisa jadi. Saya justru mempersoalkan justru di teknisnya ini yang jadi masalah. Karena komitmen untuk efisiensi itu adalah komitmen bersama. Salah satunya adalah mengkoreksi untuk memastikan seluruh ya penjualan gas LPG itu tepat sasaran. Kan itu kira-kira enggak seperti sekarang. Lah itu enggak, bayangan saya justru bicara pentingnya itu bukan pada efisiensinya itu, bicara pentingnya teknis. Bagaimana kita ngangkat LPG dari pengecer ke pangkalan itu. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.
Ya, baru saja kita mendengarkan ya perdebatan dari Pak Nurdin ya dan Bung Rey Rangkuti ya terkait Bahlil ya. Di tengah-tengah tingkat kepuasan Presiden Prabowo Subianto 80,9%, pada akhirnya diacak-acak oleh Bahlil ya yang mengeluarkan kebijakan masalah LPG ya, karena beliau kan sebagai Menteri SDM, tentu ya beliau yang mengeluarkan kebijakan kemarin ya, dan saya rasa ini ada miskomunikasi juga nampaknya ya, dan sehingga masyarakat resah banget nih dengan kelangkaan tabung LPG 3 kiloan itu, sehingga ada juga memakan korban jiwa terkait hal tersebut teman-teman, sangat disayangkan sekali ya. Tapi tadi dibantah juga oleh Pak Nurdin ya. Tapi it's okay lah, saya rasa Anda teman-teman Bapak Ibu pemirsa semua sudah dapat ya menyimak lah ya, punya penilaian khusus mungkin terkait hal ini. Jadi saya dengar-dengar juga ada beberapa daftar nama yang harus diganti atau yang harus di-reshuffle. Ya salah satunya ada Pak Bahlil ini. Masyarakat sudah banyak tuh permintaan-permintaan dari para netizen yang saya dengarkan di media atau di publik. Bahlil segera di-reshuffle, diganti dan sebagainya. Ya seperti Pak Budiari juga ya, ada Kapolri juga, ini sudah masuk dalam daftar-daftar yang sering disampaikan oleh para netizen. Tapi kita nggak tahu, kemarin ada reshuffle menteri, apa kemarin itu menteri apa tuh? Saya lupa. Nah, tapi kalau kita melihat reshuffle kemarin itu kan belum ada tuh nama-nama yang ini yang kita sebutkan barusan ya. Tapi oke lah, mungkin ada beberapa bulan waktu lagi ke depan atau 6 bulan dan seterusnya ya. Nah, saya akan coba lihat dari Herman Alfonsius. Jadi disampaikan, kami menyatakan reformasi gagal total. Kita kembali ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, asli demi kebenaran, keadilan untuk kesejahteraan kaum marhaen rakyat bangsa Indonesia. Reshuffle saja dulu, baru puas dengan keputusan presiden, buang antek-antek Mulyono dan si raja kecil kecubung. Rakyat pasti bersamamu, Mr. Presiden Prabowo Subianto. Nah ini terkait pidato Pak Prabowo juga sebetulnya di NU kemarin ya. Bagaimana kita tahu bahwa beliau menyampaikan dalam birokrasi, ada yang melawan saya, itu dalam birokrasi. Padahal saya melakukan penghematan. Ada yang melawan saya dalam birokrasi. Padahal saya ingin memberi makan anak-anak bangsa. Dan seterusnya. Ada yang merasa kebal hukum. Ada yang merasa sudah kebal hukum katanya. Ada yang merasa jadi raja kecil. Nah, kita nggak tahu nih raja kecil ini siapa nih yang dimaksud raja kecil ini. Tapi bagi saya rasa bahwa ketika ada nama raja kecil, artinya ada kekuatan di luar daripada perintah dari Presiden Prabowo. Atau ada dua raja gitu ya. Yang satunya Pak Prabowo misalnya sebagai presiden, contohnya. Lalu satu lagi ada di luar daripada Pak Prabowo. Atau di dalam kabinetnya. Kita nggak tahu juga. Gitu ya, raja kecil artinya ketika ada kata raja, artinya dia punya rakyat, ya punya pengikut yang lumayan besar, gitu ya, yang punya kekuatan untuk melakukan hal-hal yang lain. Nah itu kurang lebih dari segi pemahaman saya. Jadi masyarakat lewat pidato-pidato Pak Prabowo ini, masyarakat tahu bahwa oh ternyata ada kelemahan juga, ada masalah, ada problem dalam birokrasi. Jadi tak heran jika Bung Alien Pitupulu juga pernah menyampaikan bahwa ada masalah telan sendiri, ada problem ya telan sendiri, gak mesti curhat-curhat di media sosial lah, bukan di media sosial ya, pada saat pidato gitu ya.
Sama juga sih sebetulnya di media sosial ya. Karena kan diliput juga tuh oleh wartawan-wartawan ya kan. Oke, oleh media-media kan ditampilkan juga di media sosial yang lainnya gitu ya. Jadi pada pidato Pak Presiden ya fokus saja pada angka-angka, pencapaian-pencapaian dan seterusnya dan seterusnya. Ya kalau ada masalah ya nggak mesti disampaikan ke publik, nggak mesti disampaikan karena kita nanti jadi tahu kelemahannya. Oh ternyata ada kelemahannya, ada problemnya ternyata. Tapi udah tahu ada yang merasa kebal hukum, merasa jadi raja kecil, kenapa nggak dieksekusi saja? Kenapa malah memberitahukan kepada masyarakat atau kepada rakyat? Tapi saya rasa rakyat ya nggak terlalu butuh-butuh banget lah ucapan-ucapan semacam itu. Yang dibutuhkan adalah bagaimana tindakan ya, bagaimana mengimplementasikan ya, realisasikan dan seterusnya dan seterusnya. Atau diam-diam dalam senyap tiba-tiba muncul lapangan pekerjaan. Gitu harusnya ya. Oke, saya coba lihat dulu komentar-komentar yang ada di sini nih. Kelihatan si bapak nggak pernah beli gas eceran. Di rumah ada yang ngurusnya, ya ada yang ngurusnya sih. Jadi nggak pernah jadi wong cilik. Pakai bilang yang protes pengecer. Halo, itu yang antre kebanyakan yang cuma mau beli sebiji yang harus antri 1 jam bahkan lebih saat gas tiba-tiba habis. Itu di kota, belum kalau di daerah. Pangkalan di mana rakyat di mana. Bisa pingsan gara-gara harus ke pangkalan sementara pangkalan jauh. Ini kan ada korban jiwa juga kemarin. Ini saya rasa orang-orang ini nggak mikir nih. Masyarakat nggak ada itu yang beli 10 tabung, 20 tabung, nggak ada. Ya apalagi di kita masyarakat Indonesia, rakyat-rakyat biasa. Di situ habis, baru dijemput, dibeli. Itu biasanya. Mungkin paling-paling kita punya stok 2 tabung misalnya. Ketika satunya habis ya kita jemput. Kayak kan gitu sebetulnya. Jadi ini kan harus perlu dipikirkan juga. Jangan karena kita sudah sadar bahwa keputusan itu salah, kebijakan itu salah, tapi masih dibela-bela. Itu kan pikirannya tak kemana gitu ya. Kalau misalnya kita udah tahu salah, dibela juga kan agak lain juga nih. Gitu ya. Nah, sebetulnya kalau kita melihat misal problem apa masalah LPG kemarin itu, kita tahu kok di situ semacam ada miskomunikasi. Karena ketika Bahlil mengeluarkan kebijakan itu di luar daripada beberapa hari atau langsung selang waktu nggak lama kan Pak Prabowo kan menyatakan bahwa pengecer diaktifkan kembali. Emang berapa sih untuk pengecer gitu ya? Cuman 2.000, 3.000. Masyarakat juga saya rasa ya nggak terlalu tertekan juga kalau misalnya mereka membeli harga di 20.000, di 22.000 nggak tertekan saya rasa. Yang penting barangnya ada. Lebih tertekan harganya murah tapi langka. Lebih tertekan saya rasa seperti itu. Jadi kalau melakukan kebijakan itu harus ngotak gitu ya. Harus dipikirkan efeknya apa, dampaknya apa, kan itu sebetulnya. Apalagi ini kan terkait kebutuhan masyarakat gitu loh. Ya terkait kebutuhan masyarakat. Teman-teman pernah dengar korban jiwa ada 2 orang tuh kemarin ibu-ibu. Satu kecelakaan ditabrak, satunya lagi kelelahan kecapean, mungkin panas ngantri gitu ya. Ya itu sebetulnya teman-teman yang harus dievaluasi lagi ke depannya. Makanya banyak orang menginginkan ya Bahlil di reshuffle aja tuh. Katanya gitu ya. Nah, saya lihat lagi. Rakyat puas 80% ngatur migas aja amburadul. Siapa yang melakukan survei dipertanyakan Besti. Rakyat jangan dibohongi. Migas dan sembako plus cukai rokok gonjang-ganjing. UMKM jadi imbasnya. Ya, ikut gonjang-ganjing. Pak Karni, saya sarankan kepada Bapak, tolong mantan koruptor jangan lagi ditampilkan. Nurdin dan Idrus, mereka ini akan merusak generasi muda, Pak. Begitu banyak orang-orang bersih atau Pak Karni pencipta koruptor. Yang jelas buat kami rakyat, kebijakan Bahlil bukan efisien
demi kesejahteraan rakyat, tetapi efisiensi yang memperpanjang penderitaan rakyat dan menguntungkan menimbun bermodal besar yang notabene para cukong rakus. Pak Rai Rangkuti benar bahwa seorang yang menjabat di pemerintahan, legislatif, eksekutif, dan di yudikatif dan lain-lain sebaiknya tidak lagi sebagai anggota dan atau pengurus partai politik. Harus ada regulasi tentang hal itu. Dan atau paling tidak partai politik dibebani aturan untuk memberhentikan tetap atau sementara anggotanya di partai politik ketika menjabat sebagai pejabat di pemerintahan. Ya, ada masukan baru, benar juga sebetulnya gitu ya. Jadi saya rasa ya hal-hal semacam ini perlu dievaluasi lagi ya teman-teman ya, untuk meningkatkan kebaikan kita juga sebetulnya. Mungkin teman-teman itu saja yang dapat saya sampaikan ya, terima kasih. Kalau saya salah ada pengucapan yang salah, saya minta maaf ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih teman-teman. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.